Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini, Medan Cube, tempat kita bisa belajar bersama-sama, belajar modeling khususnya, dan juga proses pembuatan program CNC gitu ya kan. Dan eh, kali ini aku mau buat lanjutan dari series camp atau pembuatan program CNC ya kan. Ini kita sudah masuk ke series yang ketiga, yang mana di series pertama aku sudah bahas tentang WCS, Work Coordinate System, dan yang kedua sudah membahas tentang stok atau penggunaan bahan, proses penyetingan bahan terhadap program dalam proses pembuatan program CNC. Di video yang kali ini, aku khusus mau buat series membahas tentang proses penyetingan tools, ya kan, proses penyetingan tools atau pisau, ya kan, untuk proses cuttingnya nanti gitu. Oke, jadi untuk kawan-kawan yang masih ngikutin, terima kasih. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, agar mungkin bisa dipahamin ya kan, silahkan tonton dulu di series camp yang pertama dan yang kedua, ya kan. Eh, Kalau mau nonton di yang ketiga ini juga nggak masalah ya kan. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Proses pembuatan atau penyetingan tools itu sangat penting ya teman-teman, sangat penting karena ini akan mempengaruhi hasil dari program kita atau hasil pemotongan CNC kita gitu. Contoh misalnya kita harus paham kita menggunakan tools ukuran berapa, tipe apa ya kan. Juga kecepatan atau mungkin masalah kecepatan nanti kita bahas, nanti aku bahas di series yang lain. Contoh misalnya, ini lubang ini, ya kan, lubang ini diameternya kalau teman-teman bisa lihat di pinggir kanan bawah di sini, diameter lubang ini adalah 5 mm. Artinya untuk membuat lubang ini tentu kita nggak bisa menggunakan pisau atau end mill yang berukuran 6 mili. Tentu kita harus bisa pakai cuman yang 5 mili, diameter 5 mili atau di lebih kecil lagi gitu. Oke, jadi itu tadi dia salah satu contoh penggunaan tools ini ya kan, sangat penting ya kan, pemahaman ini sangat penting. Jadi agar teman-teman nggak keliru apalagi sampai terjadi crash di mesin teman-teman gitu. Oke, ada dua cara teman-teman proses penyetingan tools untuk di Fusion 360 ini. Yang pertama adalah kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman. Eh, Cara yang pertama adalah di sini teman-teman bisa klik yang namanya tool library. Nih teman-teman klik saja, nanti kita akan dialihkan ke tampilan ini. Jadi di sini teman-teman, nah, nama file kita kan latihan satu dan ini setup 8. Kalau kita klik di sini, ini masih kosong. Teman-teman bisa lihat karena kita belum ada settingan tool kan, setting setting tool sama sekali. Jadi kita perlu untuk membuat tools kita sendiri ya kan, dengan cara karena di sini masih kosong kita cari yang ada di Fusion Library. Ini dia. Klik saja di sini Fusion Library ya kan. Lalu coba di sortir. Ini kita pakai milling ya teman-teman. Terus selanjutnya kita mau pakai flat and mill ini. Teman-teman boleh klik yang lain bebas ya kan. Silakan pakai filternya sendiri yang teman-teman butuhin ya kan. Nah, di sini aku pakai flat and mill. Oke, lalu selanjutnya di sini masih di sini sudah tersedia banyak jenis ukuran tool ya kan. Tapi di sini ada dua satuan yang dipakai, ada inch dan metric gitu. Jadi untuk biar supaya memudahkan kita pakai yang metric saja. Oke, di sini kita bisa klik di sini milling tools metric. Klik saja di sini. Oke. Lalu ini dia. Ini yang ada tersedia di Fusion Library Tools. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa ukuran diameter, ya kan? Hmm, dan terus kalau teman-teman mau pakai ukuran diameter yang tidak ada tersedia di sini, teman-teman jangan khawatir, nanti salah satu di sini atau teman-teman bisa pilih dulu salah satu, nanti teman-teman bisa edit diameternya gitu atau ukurannya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Contoh misalnya kita mau pakai yang 4 mili ini. Kita klik terlebih dahulu, lalu klik kanan, kan? Klik copy tool. Oke, lalu kita klik ke setup 8 kita. Ini dia setup 8. Lalu selanjutnya klik kanan,
di latihan 1. Ini klik kanan baru paste tool. Ini dia. Oke, ini dia tools yang kita sudah copy, yang sudah kita ambil di tools library-nya Fusion. Lalu kita klik di sini, lalu edit tool. Oke, teman-teman. Oke, jadi di bagian pertama ada yang namanya general, ya kan? Ini adalah description atau teman-teman mau tuliskan di sini juga nggak apa-apa, vendor, produk ID, produk link terserah, ya kan? Juga di sini adalah nama toolsnya, kalau teman-teman ingin cantumkan nggak apa-apa, ya kan? Lalu selanjutnya di bagian cutter. Di bagian cutter ini adalah spesifikasi dari si tools itu atau si endmill yang mau kita pakai. Oke, tipenya tipe flat endmill, ya kan? Di sini ada banyak teman-teman. Kita mau ganti ini juga bisa nggak apa-apa, silahkan. Lalu selanjutnya unitnya kita pakai milimeter, ya. Jadi teman-teman yang sedang belajar CNC, ya kan, khususnya di mesin-mesin milling harus mulai terbiasa dengan satuan yang namanya milimeter gitu. Jadi biasa kita pakai milimeter, ya kan, kecuali mungkin sepertinya kalau di CNC router mungkin masih ada yang pakai sentimeter gitu. Cuman kalau di milling kita terbiasa dengan satuan yang namanya milimeter. Jadi harus mulai terbiasa dengan itu ya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada yang namanya clockwise spindle rotation. Artinya adalah putaran kita ini searah dengan jarum jam, searah dengan arah jarum jam gitu. Oke, searah dengan arah jarum jam. Lalu eh, di sini ada number of floats. Number of floats ini adalah jumlah pisau, ya kan? Adalah jumlah pisau. Jadi biasanya kalau teman-teman perhatikan di end mill, ya kan? Di end mill itu ada yang namanya float atau pisau kita ini dia, teman-teman. Ini. Teman-teman bisa lihat ada berapa jumlah float. Kalau teman-teman mau lihatnya lebih jelas, lihat di bagian bawah sini. Nanti terlihat di situ ada berapa pisau di situ. Jadi kalau teman-teman di pisaunya di endmillnya ada tertulis 4, ya kan artinya di situ ada 4 float gitu. Oke. Lalu selanjutnya ada material. Material ini teman-teman boleh isi, boleh juga enggak. Fusion menyediakan beberapa jenis material, ada HSS, hardened stainless steel, ya kan? Atau selanjutnya T-coat, T-coat kurang tahu, titanium coating kurang saya. Terus selanjutnya ada carbide, ya kan? Ada ceramics gitu. Oke, teman-teman boleh pilih boleh enggak, ya kan? Karena menurut aku pribadi ini bukan bagian yang penting. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya diameter. Oke, ini dia kita masuk ke geometri atau spesifikasi, bukan ya, spesifikasi dimensi dari si end mill gitu. Diameter adalah berapa diameter si end mill, ya kan? Khususnya di bagian sini teman-teman ya. Jadi kadang mau ada bagian ada tipe end mill itu yang bagian sininya itu lebih besar daripada bagian floatnya. Contoh di sini misalnya 6, ternyata di bawah adalah 8. Di sini 6, di bawah 4 misalnya gitu. Seperti inilah misalnya. Teman-teman bisa lihat, ini kan lebih besar dari yang di bawah kan. Oke. Kita tulis diameter 4, ya kan? Lalu shaft diameter, inilah dia shaft diameter adalah shaft yang ininya, teman-teman. Oke, ini 4. Teman-teman jangan lihat yang ini ya. Jadi hasil dari end mill kita ini, ya kan, hasil dari ukuran kita itu nanti jatuhnya ke sini, teman-teman. Jadi kalau misalnya aku buat di sini 8 misalnya, oke, maka teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi bukan ini hasil dari apa kita previewnya. Ini hanya bayangan saja, teman-teman. Imajinasi bentuk end mill itu seperti ini gitu. Jadi tapi sebagai previewnya adalah ini dia. Oke. Jadi kalau teman-teman di sini aku buat diameter 4 lalu shaft diameter 8, maka seperti ini hasilnya. Jadi ini adalah 4, ini adalah 8 gitu. Cuman kita mau buat di sini 4 sama juga. Lalu overall length. Teman-teman bisa klik overall length. Oke, overall length adalah panjang keseluruhan dari si end mill. Dari ujung sampai ke ujungnya itu adalah overall length, panjang keseluruhan. Oke, teman-teman silahkan isi sesuai dengan spesifikasi yang kita punya, ya kan.
Oke, kita anggap saja di sini adalah 80 misalnya. Oke. Lalu selanjutnya ada length below holder. Length below holder ini adalah panjang end mill yang keluar dari holdernya. Jadi ini adalah sebuah holder, ya kan? Holder atau BT, ya kan? Eh, atau arbor, ya kan? Jadi teman-teman bisa ukur berapa panjang yang keluar yang setelah teman-teman kunci si end mill kita di arbornya, teman-teman bisa ukur berapa panjangnya gitu. Dan ini juga sangat penting teman-teman ya, karena contoh seperti ini. Kalau teman-teman punya ingin melakukan machining benda ya kan dengan kedalaman misalnya 30 mm misalnya 30 mm. Tapi teman-teman setting di penguncian end mill ini length below holder atau panjang end mill yang keluar dari holder atau arbor itu cuma 25. Artinya kalau teman-teman paksakan untuk memakan sampai ke 30 mm, maka akan terjadi yang namanya crash atau tabrakan. Karena kan kedalaman yang mau kita makan 30, sedangkan end mill kita yang keluar adalah 25 cuman. Jadi ini harus teman-teman perhatikan bagian link below holder ini karena ini bagian yang sangat penting. Oke. Oke, sini kita buat contoh 40 saja. Oke. Lalu selanjutnya ada yang namanya shoulder length. Shoulder length ini adalah sebenarnya shoulder length ini panjang dari si floatnya. Ini namanya float teman-teman ya tadi. Ini float sampai ke bagian atas float. Kalau teman-teman perhatikan ada di end mill itu ada ujung dari float ini ya kan, atau ada sebuah garis. Kalau teman-teman perhatikan nanti di end mill teman-teman, itu adalah shoulder length. Oke, biasanya shoulder length itu paling panjangnya 1 mili lebih dari si float length-nya gitu. Seperti itu. Mau dibuat sama juga nggak apa-apa. Oke, atau kita buat contoh yang terlalu pendek. Ini jadi 25 misalnya. Oke, lalu di float length-nya, ya kan? Di float length-nya contoh kita buat ini panjang float-nya ya, teman-teman. Float itu pisaunya gitu. Adalah 24 misalnya. Oke, itu dia. Oke, lalu eh, ini bagian gauge gauge length ini nggak terlalu penting untuk di apa. Cuman kalau teman-teman ingin ingin setting juga nggak masalah gitu. Karena ini sangat jarang untuk dilakukan penyetingan gitu. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian shaft. Shaft juga nggak perlu, kita skip aja dulu. Lalu masuk ke bagian holder. Oke. Holder ini adalah tipe dari BT yang teman-teman yang kita miliki di mesin gitu. Apakah ini berpengaruh? Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya kan. Cuman kalau kita setting BT ini sesuai dengan yang tersedia di mesin, kira-kira kita bisa membayangkannya gitu. Jadi BT itu paling kecil ada di BT 30 teman-teman. Seperti ini BT 30. Oke. Kalau kita select holder maka akan seperti ini BT 30 kan. Jadi BT itu memang tipikalnya yang paling kecil adalah BT 30. Kalau teman-teman punya di mesinnya BT 40, maka silahkan klik BT 40. Oke. Oke. Lalu selanjutnya ada di bagian cutting data. Hmm, gimana? Aku rasa mungkin di bagian cutting data ini kita bahas nanti di video yang lain aja ya. Biar supaya video ini mungkin nggak terlalu panjang, ya kan? Jadi kita bisa teman-teman juga nggak bosan untuk nontonnya. Oke, lalu masuk ke bagian post proses. Post proses ini adalah bagian tempat kita melakukan penomoran terhadap tools kita gitu. Jadi apakah tools kita mau kita buat nomor dari satu sampai sekian berapa. Jadi contoh misalnya kita pakai toolsnya itu ada 10 jenis, maka ada 10 nomor nanti yang tersedia, yang muncul di G-code kita gitu. Itu loh nanti kalau teman-teman pernah lihat G-code, ada di situ T1, T2, T3 sampai T kesekian, itu adalah hasil dari post proses ini, penomoran ini gitu. Contoh kita buat di sini. Aku biasanya kalau misalnya penomoran aku buat sesuai dengan diameter dari tool itu gitu. Jadi T4 ini karena diameter ini adalah 4 gitu.
Dan ini bebas, teman-teman silahkan isi sesuai dengan apa yang dengan teman-teman suka gitu, cara yang teman-teman suka gitu. Oke, setelah selesai kita klik accept seperti ini. Oke, setelah itu kita klik close. Oke. Lalu kita sekarang sudah memiliki tools. Itu cara yang pertama teman-teman. Jadi sekarang kita sudah memiliki tools yang eh, sekarang kita sudah memiliki tools satu buah di tools kita. Jadi nanti ke depan, nah, kita tinggal klik-klik saja, tinggal pilih mana yang tools yang ingin kita pakai gitu. Itu cara yang pertama melalui tool library yang ada di sini. Ya, artinya kita dengan cara yang tool library kita menyediakan terlebih dahulu tools kita gitu. Cara yang kedua adalah kita lakukan pada saat menseleksi pemakanan. Oke, contoh misalnya di sini. Ini adalah pemakanan-pemakanan, jenis-jenis pemakanan yang tersedia di Fusion. Ini dia ada semuanya. Ada bagian dua dimensi, ada bagian tiga dimensi. Kita masuk ke bagian dua dimensi dulu. Oke, di sini ada yang namanya 2D Adaptive Clearing. Ini dia. Ini salah satu tipe pemakanan teman-teman ya. Oke, kita klik. Oke, cara yang ini adalah cara yang kedua ya, teman-teman. Tadi kalau cara yang pertama adalah di tool library, ini cara yang kedua adalah dengan cara menseleksi atau memilih langsung dari hasil dari jenis pemakanan gitu. Di sini ada di bagian tools yang pertama ini, tools. Oke. Kita bisa klik di sini, tool, select. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat di situ sudah tersedia dari ini adalah tools tadi yang kita pilih ya kan. Ini adalah tools tadi yang kita buat di dengan cara tool library tadi sudah tersedia yang ini. Oke. Sekarang kita contoh mau buat tools yang kedua ya kan. Kita lakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Kita pakai Fusion Library. Oke, kita pakai Flat and Mill. Lalu selanjutnya di bagian Milling Tools. Oke. Kalau teman-teman tadi ingat model kita, ya kan ada sebuah lubang 4 buah di bagian pinggir dengan diameter 5 mm. Lalu ada sebuah lubang besar di bagian tengah gitu. Untuk ini kita pilih tools untuk melakukan machining di bagian lubang tengah itu. Karena kalau kita pakai yang dia tools yang diameter 4 tadi, pemakaran mungkin bakalan lama gitu. Oke, ini cuman sekedar sebuah simulasi ya teman-teman ya. Oke, ini kita klik di sini. Oke, di bagian ini, ya kan kalau di bagian tool library tadi, kita nggak bisa select seperti ini. Kita cuma bisa copy, ya kan, lalu kita pastikan di latihan satu kita ini. Oke, tapi kalau di bagian dengan cara yang kedua ini, dengan cara menseleksi pemakanan, kita bisa setelah kita klik, kita bisa seleksi di sini. Oke, maka dia langsung akan keluar. Tapi kita belum setting eh, spesifikasi dari tools and mill kita gitu. Length below holdernya, overall length-nya, ya kan, post procession-nya belum kita setting. Jadi kita perlu balik lagi, ya kan. Di sini sudah ada, ini dia tools tadi yang 8. Lalu kita klik kanan, kita klik edit tools. Kita klik edit tool, ya kan. Caranya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Caranya sama seperti yang tadi. Kita tinggal setting, edit sesuai dengan spesifikasi yang ada di NBL kita. Float ada 4, contoh misalnya shaft diameter 8, diameter 8, shaftnya juga 8, overall length contoh misalnya adalah 100, ya kan. Length below holdernya contoh misalnya adalah 50. Lalu selanjutnya shoulder length-nya itu 40 misalnya. Baru float length-nya adalah 39 misalnya gitu. Oke, lalu kita masuk ke bagian holder. Oke, di bagian holder silahkan pilih BT sesuai dengan yang tersedia di mesin kalian, ya kan. Oke, lalu selanjutnya cutting data seperti yang aku bilang tadi, nanti kita bahas di video yang lain aja ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya di post process, ya kan, ini silakan teman-teman pilih sesuai dengan cara teman-teman yang suka.
Aku pilih 8 karena kita pakai flat mill, end mill dengan ukuran 8 mm. Lalu selanjutnya klik accept. Oke, lalu kita klik. Ini dia, pastikan pada tanda panah di sini. Artinya sini kita sudah menseleksi ini atau kita ingin menggunakan ini, lalu kita klik select. Oke, sekarang kita sudah selesai melakukan penyetingan end mill atau tools yang akan kita gunakan untuk melakukan cutting pada model kita gitu. Oke, gimana kira-kira teman-teman? Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Hmm. Jadi bagian penyetingan tools ini merupakan bagian yang sangat penting untuk kawan-kawan perhatikan, ya kan? Karena kalau terjadi kesalahan, ya kan, eh, bisa jadi, ya kan, akan terjadi crash terhadap mesin atau tabrakan dan itu sangat-sangat merugikan teman-teman. Karena kita tahu bahwasanya part-part yang ada di CNC itu adalah part-part yang terbilang mahal gitu. Jadi sebisa mungkin setiap teman-teman melakukan penyetingan, ya kan, tools segala macam lakukan dengan teliti. Oke, mungkin itu aja dulu video tentang setting tools dengan Fusion 360. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton sampai akhir video. Sekali lagi, terima kasih banyak yang sudah dukung, subscribe, like, dan juga membagikan ke kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak. Dan aku mohon maaf kalau masih ada kekurangan, ya kan, teman-teman. Karena memang aku juga lagi belajar sebenarnya, teman-teman. Uh, Jangan lupa, teman-teman ya, hal yang sangat penting bagi aku adalah untuk share ke kawan-kawan yang lain karena yang kita tahu sama-sama bahwasanya belajar CNC itu mahal teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman ikut pelatihan-pelatihan mungkin sangat mahal dan itu terbilang apa ya kalau aku menurutku nggak masuk akal karena seperti sebuah training seminar gitu yang mana cuma 3 hari 4 hari yang menurut aku subjektifku sangat tidak efektif gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ada kawan-kawan atau saudara yang lagi belajar CNC, boleh bantu share video-video aku gitu ya. Oke, oke, sekian dulu video kali ini. Sekali lagi aku mohon bantu subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Oke, thank you.